Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, masih di seputar rekrutmen P3K Guru tahun 2021 ini. Nah, dalam kesempatan kali ini teman-teman ya, kita akan memberikan informasi ya terkait dengan pemberkasan dan juga pengisian daftar riwayat hidup. Nah, ini untuk teman-teman yang sudah dinyatakan lolos dan mengisi formasi di seleksi tahap 2 ya. Tentunya teman-teman mengikuti informasi ya bahwa untuk pengumuman pasca sanggah itu tanggal 6 Januari 2022. Nah, tentunya teman-teman sudah bertanya-tanya ya. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ya di DM kita terkait dengan kapan sih sebenarnya untuk pengisian daftar riwayat hidup dan juga kapan untuk persiapan pemberkasan. Nah, ini khususnya bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lolos dan mengisi formasi di tahap 2 ini. Nah, dalam kesempatan kali ini teman-teman ya, kita akan memberikan informasi terkait dengan contoh surat edaran resmi ya. Bagi teman-teman yang sudah siap, artinya sudah ada informasi atau edarannya dari daerahnya untuk melakukan pemberkasan bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus dan mengisi seleksi di seleksi P3K Guru di tahap 2 ini. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut teman-teman ya, sekali lagi kita ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasi Anda biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman ya, langsung saja kita lanjutkan ya. Jadi yang pertama tentunya teman-teman sudah mengecek ya, apakah teman-teman itu dinyatakan lolos dan mengisi formasi apa tidak. Nah, dalam pengecekan itu teman-teman bisa mengecek dua cara ya. Yang pertama teman-teman bisa kunjungi saja di guru.ppk.kemdikbud.go.id. Teman-teman bisa klik di sini ya, hasil ujian tahap 2 pasca sanggah. Artinya kalau sudah pasca sanggah ya, seperti yang sudah kita sampaikan di video kita sebelumnya, ini adalah sudah hasil final teman-teman ya. Artinya kalau sudah hasil sanggah ini untuk pelaksanaan seleksi ini sudah selesai ya, karena sudah teman-teman sudah melakukan sanggah dan sudah dilakukan final. Nah ya, jadi sudah tidak ada perubahan data lagi tentunya, meskipun ada laporan bahwa masih ada data itu tidak ada yang belum pas ya. Nah, yang pertama teman-teman bisa melalui laman ini ya untuk pengecekan. Yang kedua teman-teman bisa mengunduh hasil ya seleksi pasca sanggah di tahap 2 ya. Tentunya teman-teman sudah bisa caranya ya. Sekali lagi kita ingatkan teman-teman untuk mengunduh hasil sanggah ini, yang pertama teman-teman silahkan pilih provinsinya dulu. Ya, misalkan kita kasih contoh di Jawa Timur ya, silahkan klik unduh. Nah, di sini teman-teman ya, sekali lagi ini yang sering kali kita sampaikan. Ketika teman-teman ini mau mencari jenjang SD dan SMP ya, itu teman-teman cari yang kabupaten seperti ini ya, kabupaten ya, ataupun yang di kota. Ya, ketika teman-teman itu mau mencari jenjang SD dan SMP ya, ini banyak sekali yang tanya, masih saya cari kok nggak ada ya yang SD dan SMP atau yang SMA dan SMK. Nah, kalau teman-teman mau mencari untuk jenjang SMK atau SMA ya, teman-teman cari yang provinsi seperti ini. Ya, sekali lagi kita ingatkan ya. Jadi yang mau mencari jenjang SD dan SMP itu cari kota ya atau kabupaten. Tapi kalau mau mencari SMA dan SMK itu cari yang provinsi ya, karena untuk kabupaten dan kota itu wewenangnya untuk SD dan SMP, untuk SMA dan SMK itu berada di wilayah provinsi ya, bisa dipahami ya. Nanti kalau misalkan teman-teman bisa cek ya, ini langsung bisa diunduh aja, misalkan teman-teman di kabupaten mana ya, misalkan di Lamongan ya, silahkan diunduh aja. Nah, ini tentunya hasilnya ya, hasilnya ini hanya SD dan SMP ya, karena teman-teman memilihnya adalah kabupaten atau kota ya, bisa dipahami ya. Terus yang berikutnya adalah teman-teman yang sudah dinyatakan lulus dan mengisi formasi ya, seperti ini ya, P1L ya. Jadi artinya teman-teman kalau sudah P1L ini artinya teman lulus dan mengisi formasi. Nah, setelah P1L ini ya teman-teman, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah menunggu kapan ada informasi pemberkasan. Nah, cara kita tahu itu bagaimana Pak? Nah, yang pertama teman-teman bisa login di laman SSCASN ya. Teman-teman bisa login di laman SSCASN. Nah, di sini nanti teman-teman ada kita kasih contoh ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lolos dan mengisi formasi itu ada informasinya seperti ini ya. Jadi teman-teman yang sudah lolos dan mengisi formasi itu di laman SSCASN-nya itu ada informasi ini seperti ini. Selamat ya, Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2021 ya. Tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup
bagi peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan nomor induk pegawai atau nomor induk P3K ya. Harap memantau jadwal pengisian daftar riwayat hidup. Nah, kalau sudah ada informasi seperti ini, teman-teman tidak perlu bingung ya. Harus menunggu edaran resmi dari masing-masing instansi atau daerah kapan teman-teman itu mulai pengisian datanya dan juga kapan teman-teman mulai persiapan berkasnya. Ya, kita kasih contoh teman-teman seperti ini ya. Teman-teman harus memantau ya, teman-teman cek aja di SSCASN seperti ini ya. Teman-teman masuk di layanan informasi, di sini ada kontak instansi. Artinya teman-teman itu berada di instansi mana ya, di BKD mana ya, di dinas mana. Misalkan kita kasih contoh, ini adalah surat resmi teman-teman ya, dari sebuah kabupaten yang mana dia sudah memberikan informasi ya terkait dengan pemberkasan untuk teman-teman yang sudah lolos seleksi P3K guru di tahap 2 ya. Misalkan kita kasih contoh seperti ini teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti berada di instansi mana, teman-teman harus mengupdate info. Teman-teman itu harus mencari info apakah di daerahnya itu sudah mulai pemberkasan atau belum. Ya, misalkan kita kasih contoh seperti ini ya. Ini di laman SSCASN. Teman-teman cari misalkan di daerah ini ya, teman-teman klik ini info aja, web instansinya ya, silakan diklik. Nah, teman-teman di sini ya, teman-teman bisa cek di sini di daerahnya ya, atau di informasinya di sini ada pengumuman pemberkasan terhadap peserta yang lulus seleksi kompetensi melalui CAT UNBK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Lah di sini teman-teman sangat jelas sekali ya, ini sudah ada informasinya tahap 1 dan tahap 2 ya. Jadi artinya kalau sudah ada edaran seperti ini ya, teman-teman sudah bisa mulai mempersiapkan berkas-berkasnya. Ya, bisa dipahami ya. Nah, nanti surat edaran resminya seperti apa? Nah, ini ya. Nah, kita download teman-teman ya untuk edaran resminya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ya sudah ada ya. Nah, seperti ini ya, Kabupaten Sijunjung. Nah, kita cek di sini aja. Nah, ini sama ya. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, artinya teman-teman itu sudah bisa melakukan pemberkasan. Ya, di sini pemberkasan terhadap peserta yang lulus seleksi kompetensi melalui CAT UNBK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021 tahap 1 dan tahap 2. Jadi artinya kalau sudah ada seperti ini, berarti untuk teman-teman yang lolos seleksi di tahap 2 ini sudah bisa mulai mempersiapkan berkasnya. Ya, ingat ya. Nah, di sini berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Republik Indonesia ya, Indonesia nomor sekian tanggal 28 Oktober 2021 ya, perihal penyampaian hasil seleksi kompetensi CP3K guru tahun 2021 dan pada tahap 1 dan hasil seleksi kompetensi CP3K guru tahun 2021 tahap 2 ini teman-teman ya. Jadi tahap 2 yang baru lulus dengan ini disampaikan sebagai berikut. Nah, ini peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi ya sebagai berikut ya. Nah, di sini tes tahap 1 dan lulus seleksi kompetensi tahap 2 pemerintah Kabupaten Sijunjung tahun 2021 ada peserta yang memiliki peringkat terbaik dengan nilai ambang batas yang telah ditetapkan berdasarkan hasil seleksi kompetensi pengadaan P3K oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan P3K 2021. Nah, bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi untuk diangkat menjadi calon P3K sebagaimana angka 1 agar mengisi data riwayat hidup dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui sscsn.bkn.go.id antara lain sebagai berikut. Nah, ini teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau sudah ada edaran seperti ini ya, teman-teman sudah bisa mulai untuk mempersiapkan berkas-berkasnya. Tetapi selama belum ada informasi seperti ini teman-teman ya, teman-teman sabar ditunggu. Ya, ini ada contoh lain misalkan di Jatim ya, di sini baru ada informasinya untuk tahap 1. Nah, nanti tahap 2-nya bagaimana? Pasti nanti ada informasi resminya kapan teman-teman itu mulai pemberkasan ya. Nah, kalau di sini kita lihat teman-teman arsinya sama. Jadi teman-teman yang perlu kalian siapkan adalah ini ya, surat lamaran ya, tentunya sudah ada ya. Contohnya pas foto terbaru, ijazah ya, terus scan asli fotokopi transkrip nilai, scan dan asli data riwayat hidup. Lah ini yang diisikan dari SSCASN. Lah kalau teman-teman lihat di sini sampai hari ini ya, Pak, saya yang sudah lulus kok belum ada ya, belum muncul menu pengisian daftar riwayat hidup. Lah ini sabar karena yang membuka ini adalah biasanya dari instansi masing-masing ketika sudah memberikan edaran resminya ya. Nah, ini tentunya untuk pengisian daftar riwayat hidup teman-teman ini bisa berbeda ya antara daerah satu dengan daerah lain ya, dikarenakan ini sudah ada informasi pemberkasan atau belum ya, bisa dipahami ya. Terus di sini sama ya, pernyataan 5 poin, terus scan dan asli surat keterangan. Lah ini teman-teman yang lama ya, yang lama itu adalah seperti ini. Ini untuk persiapan SKCK ya.
Terus apa, surat keterangan hasil jasmani dan rohani. Ini yang lama teman-teman, ini tidak bisa sehari ya. Kalau teman-teman kita amati itu lebih dari seminggu teman-teman ya. Jadi ada yang lebih 3 hari lah. Untuk kalau SKCK bisa 2 hari selesai, tapi biasanya yang lama itu ini ya, surat keterangan jasmani rohani ya. Terus yang lama itu adalah narkotika, itu biasanya di daerah-daerah itu ada yang lama dan ada yang tidak. Nah di sini teman-teman ada informasi yang sangat ini ya, ini ibaratnya cepat-cepat ya. Karena berkas soft copy disampaikan secara elektronik ke SSCSN selambat-lambatnya tanggal 10 Januari 2022 ya. Jadi tinggal kurang berapa hari saja ini ya. Tetapi kalau kita lihat teman-teman ya, jadi teman-teman nanti ini teman-teman bisa segera bergerak. Ini tentunya teman-teman sesuai edarannya tanggal 6 Januari ya. Tentunya teman-teman sudah bisa mengikuti atau menyiapkan berkas-berkasnya. Ya, seperti itu teman-teman ya. Kalau kita lihat ini kurang detail ya terkait dengan SKCK, jadi tidak diberikan untuk peruntukannya apa, terus kapan tanggalnya ya. Ini dia hanya syaratnya dipermudah teman-teman ya. Jadi tidak diterangkan secara mendetail. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini adalah contoh surat edaran resmi ya bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus seleksi P3K tahap 2, teman-teman sudah bisa mulai untuk melakukan pemberkasan. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja. Semoga bisa bermanfaat, bisa membantu teman-teman yang mungkin masih kebingungan dalam mencari informasi kapan melakukan pemberkasan dan juga pengisian daftar riwayat hidup di SSCASN untuk seleksi tahap 2 ini. Oke teman-teman, cukup sekian saja. Terima kasih yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.